Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Kadif Hub Inter Polri Irjen Pol Krisnamurti mengungkap perkembangan keberadaan buron kasus dugaan suap Harun Masiku. Buron KPK itu diduga berada di dalam negeri. Lalu mengapa KPK belum bergerak cepat menangkap Harun Masiku? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK. Selamat malam, Mas Pras. Mbak Vera. Ya. Salam sehat, Mas Pras. Oke, dari data perlintasan Div Hub Inter Polri, keberadaan Harun Masiku ini terdeteksi di dalam negeri sejak 17 Januari 2020. Harun Masiku pernah kabur ke Singapura lalu kembali lagi ke Indonesia sebelum red notice itu diterbitkan. Pertanyaannya, Mas Pras, menurut Anda, mengapa sebetulnya KPK dan kepolisian belum juga menangkap Harun Masiku? Ya, ini memang dari awal proses operasi tangkap tangan, Mbak, itu kita harus lihat dari timelinenya pada 8 dan 9 Januari 2020. Itu pada saat itu tim penyidik KPK melakukan rangkaian operasi tangkap tangan yang melibatkan beberapa pihak, tersangka dan lain-lain. Nah, ini juga dari awal memang sudah menimbulkan polemik ya, Mbak, ya, karena pada tanggal 7 itu Harun Masiku sempat ke Singapura, lalu pada tanggal 6 Januari dia ke Singapura, tanggal 7 dia balik ke Jakarta, lalu kemudian tanggal 8 dilakukan operasi tangkap tangan, rangkaian operasi tangkap tangan, dan tanggal 8, tanggal 9 lalu ditetapkan tersangka. Nah, ini yang agak aneh itu memang proses untuk red notice-nya saja itu memakan 1,5 tahun. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Itu 1,5 tahun sesudah. Anda menangkap ada kesengajaan di situ? Ini yang jelas-jelas kemudian kita justru dulu waktu itu sempat protes kepada pimpinan KPK pada saat kami melakukan penyidikan saat itu, dan akhirnya kemudian dibentuklah tim pengejaran Harun Masiku, di mana saya saat itu juga masuk ke dalam tim bersama teman-teman penyidik dan penyelidik lainnya, Ustadz Harun Ar-Rasyid, terus ada Ronald Sinyal, dan ada Pak Damanik dan lain-lain. Masuk saya juga masuk ke situ sebagai tim pengejaran Harun Masiku, dan kita sempat ke beberapa menelusuri perjalanan Harun Masiku ke beberapa negara di Asia Tenggara. Tapi saat itu di 30 Juni red notice kami sudah dinonaktifkan, lalu kemudian tanggal 30 September lalu kemudian kami diberhentikan. Lalu memang ini jadi satu pertanyaan, ada apa, kenapa kemudian pertanyaan saya, ada unsur kesengajaan itu atau tidak menurut Mas Pras? Ada kesengajaan atau tidak, Mas Pras, menurut Anda? Dari rentang waktu 1,5 tahun itu baru diterbitkan red notice. Ini yang harus kemudian kita tanyakan kepada pimpinan KPK, 1,5 tahun red notice, lalu tim pengejaran Harun Masiku dinonaktifkan. Ada apa sebenarnya proses ini? Lalu hari ini kemudian kita berbalas pantun ya, maksudnya kami akan selalu mengejar Harun Masiku, hukum akan ditegakkan, lalu kemudian kami berkomitmen dan lain-lain. Itu menurut saya pengejaran buronan itu nggak bisa diselesaikan dengan kita berbalas pantun. Harus ditangkap, dikejar, dimanapun dia berada pasti bisa dapat. Kami punya pengalaman panjang ya untuk mengejar Harun Masiku, untuk mengejar seluruh koruptor yang ada, buronan-buronan yang ada di KPK, dan nggak pernah ada permasalahan. Bahkan Nazarudin di Argentina, di Amerika Selatan juga Mas Pras. Ya, pertanyaan saya, sudah sekian tahun buron, apakah Anda menilai ada pihak yang melindungi keberadaan Harun Masiku ini? Pasti dilindungi, Mbak Vera. Pasti ada pihak yang melindungi. Kalau nggak dilindungi, nggak mungkin bisa sampai bertahun-tahun. Karena naturnya para buronan di Indonesia itu pertama dia nggak pernah bisa jauh dari keluarga. Pasti dia akan selalu dekat sama keluarganya, atau dia ingin berusaha kontak untuk keluarganya dan lain-lain. Kedua, kita ini unik. Orang Indonesia ini kalau kabur, dia nggak pernah tahan untuk di luar negeri, walaupun apapun ya, seenak apapun kehidupannya, untuk membawa duit sebanyak apapun di luar negeri. Ini yang kita pelajari dulu pada saat melakukan pengejaran buronan, pasti dia cenderung untuk kembali ke Indonesia. Entah gimana ceritanya, atau dia sembunyi-sembunyi dan lain-lain, dia pasti ingin kembali ke Indonesia.
Lebaran, pengen pulang dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ketiga juga pelarian seorang buronan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, Mbak Vera. Oke. Jadi pasti ada yang memodali karena dia butuh berpindah-pindah tempat, dia butuh safe house, dia butuh makanan, Oke. minuman, tiket Ya. pesawat dan lain-lain. Itu pasti ada uang Mas besar Pras, yang mohon maaf karena durasi memodali. kita singkat sekali. Singkat saja saya ingin bertanya. Anda sempat menyatakan jangan jadikan Harun Masiku sebagai bahan tawar-menawar politik. Apa yang Anda maksud tawar-menawar ini? Maksud saya Singkat begini, saja. ketika kemudian kita mendekati tahun politik, lalu kemudian muncullah kembali isu Harun Masiku, lalu kemudian kita akan tangkap dan lain-lain. Sementara kita tahu bahwa Harun Masiku ini nggak bisa kita lepaskan dari partai politik tempat dia bernaung ya. Nah ini yang menurut saya kalau memang mau kita tangkap saja. Kalau tidak ya sudah kita jelaskan saja bahwa kami memang tidak ingin menangkap Harun Masiku gitu loh. Jadi jelas jangan sampai dijadikan gimmick politik mendekati tahun Baik. politik ini semuanya jadi bahan gimmick. Ini yang kita jangan sampai masuk ke dalam ranah penegakan hukum. Itu aja, Mbak. Baik, cepat ditangkap, jangan hanya gimmick dan wacana begitu ya, karena publik sudah tahu keberadaan Harun Masiku ada di dalam negeri, ada di Indonesia. Terima kasih Mas Praswat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Oke.